Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya di program Semangat Pagi. Semangat, 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 semangat. semangat. Oke, agak belum fokus nih apa ya mana ada ya. Kita ulangi deh ya. Pemirsa kita semua nih ada berempat ya hadir di acara program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Asik. Pemirsa, wah ada apa sih hari ini gitu kan? Di sini juga di belakang layar sudah ada talent-talent yang luar biasa. Nanti kita masuk nih ke sini. Dan sekarang kita Eka ya tentunya dihadiri oleh Bapak yang luar biasa nih. Dan juga talent-talent yang super duper cakep ya, cantik banget. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu nih Pak sama adik-adik yang imut ini ya. Boleh dari Bapak terlebih dahulu, sapa terlebih dahulu Pak pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Iya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV, perkenalkan saya Denny Suwargani dalam hal ini dalam film ini sebagai eksekutif produser di film ini ya. Mudah-mudahan pada intinya nanti akan kita berikan untuk gambaran film ini seperti apa. Dan di samping saya ini siapa sayang? Narisa. Oke, ini Nerisa Haripah Rahman. Ya, dia adalah sosok sebagai asih kecil, berasal dari SD Negeri Galunggung. Ya, selanjutnya saya. Aku Anjani Hanifah Rahman dari SMA 4 Tasikmalaya. Di sini aku sebagai pengisi soundtrack dari film Cahaya untuk Ibu. Untuk soundtracknya ada 3 lagu. Yang pertama ada lagu Burung Surga, itu yang utama. Terus yang kedua ada lagu Dalam Lamunan, dan yang ketiga adalah lagu Rindu untuk Mama. Oke. Boleh saya dadah dulu dong, dadah, halo. Dadah. Gitu. Oke, mantap. Ini orang tuanya pada nonton nggak sih ini? Nonton ya. Pada nonton ya, mantap. Yang di tengah siapa tadi namanya teh? Narisa. Nerisa. Dipanggilnya? Nerisa aja. Oke, boleh dadah-dadah dulu ke teman-teman nih. Halo gitu teman-teman. Oke nih langsung saja nih ya Pak Denny ya. Ini film yang luar biasa ya, karya anak-anak bangsa khususnya lokal nih. Keren banget ya, luar biasa. Ini film ini bercerita tentang apa sih Pak? Boleh diceritakan kepada para pemirsa? Oke, baik. Mungkin untuk film ini akan saya ceritakan sejarahnya terlebih dahulu ya. Iya. Awal film ini dibikin ketika inspirasi saya muncul meninggalnya istri. Ya waktu itu, nah itulah sebagai inspirasi kita bahwa untuk mengenang jasa beliau dalam dunia entertain, saya bikin suatu konsep film. Awalnya film ini dirilis pada tahun 2024, itu sekitar bulan Februari kami membuat film ini digandeng oleh teman-teman dari nasional, termasuk sutradara film ini. Awalnya mohon maaf, awalnya film ini judulnya Burung Surga. Burung Surga, karena saya tadinya segmennya di kota Tasikmalaya yang religius Islami dan 1000 pesantren. Jadi kita bikin konteks judul pun yang semi-semi Islami gitu kan. Makanya agar diterima oleh masyarakat kota Tasikmalaya khususnya gitu kan untuk film ini. Nah, kita film ini selesai produksi. Film ini disutradari oleh Pak Tubagus Dedi, penulisnya juga sama Pak Tubagus. Beliau adalah penulis skenario Ancika 95 yang tayang booming di Tasikmalaya, di seluruh Indonesia ya. Itu Ancika. Beliau langsung menulis, beliau langsung turun sebagai sutradara, itu dapat Pak Tubagus dalam film ini. Ya, kita Demode dengan bekerja sama dengan PH Triduta Film Bandung untuk memproduksi film ini, dan kita dilaunchingkan film ini yang berjudul Burung Surga awalnya itu pada bulan tanggal 18 Mei di kita blocking time di XX1 Asia Plaza waktu itu. Jadi kita nobar, alhamdulillah antusiasnya hampir 2 studio kita penuh untuk nobar, dan beberapa media pun termasuk dari Radar TV, Harian Radar dan lain-lainnya hadir waktu itu waktu konferensi pers di sana.
Nah selesai itu kami targetnya hanya untuk segmennya ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak, karena ceritanya memang di sini Burung Surga atau Cahaya untuk Ibu itu bahwa di sini adalah sosok anak yang jarang lah. Maksudnya jarang itu gini, sekarang kan zamannya gadget, zamannya media sosial. Nah anak ini adalah Asih namanya. Nah ini Asih kecil ya, diperankan oleh Nerissa. Nanti ada Asih yang memang remaja yang tumbuh sebagai. Nah itu di sini edukasinya adalah bahwa si anak ini berjuang hidup dan mati, berjuang hidup, sekolah, berjualan, bekerja hanya untuk ibunya, membantu ibunya agar ibunya sembuh dari penyakit, yaitu penyakit gagal ginjal stadium akhir. Targetannya itu anaknya, sehingga anak tersebut berjuang apapun yang dia harus lakukan, mau jual ikan, mau jual apa segala macam, yang penting ibunya sembuh. Nah itu di gambaran nilai di sininya. Ya, nah alhamdulillah film ini ternyata kita sebenarnya sudah berhenti ya, karena memang waktu itu kita mau nobar-nobar ke sekolah dan ada kebijakan yang memang tidak boleh ada pungutan. Akhirnya kami menghentikan untuk sementara film Burung Surga untuk ditonton oleh sekolah-sekolah. Dan saya mengajukan ke kementerian waktu itu gimana caranya tetap ditonton tapi dengan bantuan dari anggaran kementerian. Nah, tapi lama-kelamaan udahlah putus saya. Akhirnya saya memproduksi kembali film waktu itu Jejak Sang Mutiara dari Piarangan Timur. Nah, itu sejarah pemisahan kota dan kabupaten Tasik itu saya yang produksi kemarin ya dengan tim, dan alhamdulillah filmnya sekarang ada di di Pusipda Arsip ya untuk. Nah, setelah itu kita berjalan waktu, tiba-tiba ya kan katanya ini film masuk nih ke bioskop. Ya nggak percaya sih waktu itu ya, gitu. Tapi ganti judul katanya. Kenapa harus ganti judul? Kalau Burung Surga terlalu universal. Coba deh kita udah hasil komitmen dengan sutradara dengan tim bioskop, akhirnya digantilah menjadi Cahaya untuk Ibu. Karena memang ini film ini menceritakan hal itu. Agak lebih komersil, katanya ada lebih diterima oleh masyarakat. Dan film ini nanti akan tayang serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 September 2025. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih dari pemerintahan Kota Tasik, pemerintahan Kabupaten Ciamis, pemerintahan Kota Banjar, pemerintahan Kota Garut, Kabupaten Garut. Itu mereka memberikan apresiasi yang luar biasa. Garut kenapa saya beraudensi ke wali kota Bupati Garut? Ya, karena memang 90% film ini diambil di Garut. Jadi cerita pengalaman saya pribadi di keluarga cuman diplesetkan dengan konsep-konsep bahwa itu adalah istri nelayan. Lebih dramatika lah dibanding kita bikin di kota. Gitu kan. Lebih dramatikan, lebih bagus gitu untuk konteksnya. Ternyata memang luar biasa. Nah, alhamdulillah apresiasi Kota Garut, nanti pada tanggal 4 September kita akan launching spesial screening dengan pejabat-pejabat pemerintah Kota Garut nanti. Kita akan nobar, Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran akan nobar pada tanggal 4. Gitu. Diiringi dengan Ciamis. Kenapa Ciamis? Nah, Ciamis karena ada talenta yang dari kota Ciamis. Akhirnya Mbak Bupati Ciamis mewajibkan, pokoknya tanggal 8 kita harus ada spesial. Nah, tanggal 8 kita ada spesial screening juga di Kabupaten Ciamis. Termasuk Tasik saya dorong untuk hadir karena di Tasik tidak ada Sam Studio, kita undang ke Garut tanggal 4. Banjar sama ada talenta Kota Banjar. Jadi semuanya alhamdulillah untuk Priangan Timur mengapresiasi dengan kehadirannya film ini, dan saya juga tidak menyangka untuk film ini bisa sampai go nasional gitu kan. Bahkan akan sampai ke go internasional. Dan dibawa oleh sosok satu pemeran yang memang kita bawa dari luar negeri, yaitu Miss Dennis. Gitu. Pemain-pemain utama di sini, film ini ada artis nasional, kita bawa, ada Ricky Perdana, ada Dede Satria, ada Nabila, ya, yang dari internasionalnya kita ada Miss Dennis dari Amerika. Dan semua 80% itu dari talent kita. Ya, ini ada sosok Asih kecil, ada Asih remaja nanti, ada Maya, ada Dodo dan lain-lain, semua 80% dari Yayasan Demoda Artis Manajemen Tasikmalaya. Semua ya, termasuk ini original song juga kita nggak ngambil dari luar.
gitu kan. Kita ini anak SMA 4 Negeri 4 Kota Tasikmalaya yang mengisi soundtrack film Burung Surga atau Cahaya untuk Ibu. Mungkin gambarannya seperti itu untuk luar sementara. biasa ya. Keren banget nih pemirsa. Jangan lupa nanti tonton karya anak bangsa nih, luar biasa ya. Gini kita geser nih, geser. Gimana perasaannya ikut menjadi talent di bukan Burung Surga, di Cahaya untuk Ibu ini. Gimana perasaannya? Senang. Terus apa lagi? Bangga banget ya. Bisa menjadi perwakilan juga gitu kan ya. Keren. Terus apa lagi? Apa yang dirasakan? Deg-degan pas di video. Pas lagi bikin video deg-degan ya. Ini pertama kali atau sebelumnya ikut pernah gitu? Pernah juga. Jadi ini bukan pertama kali ya. Keren. Boleh diceritakan sedikit. Nah, ASIH itu seperti apa sih? ASIH kecil ya ini ya. Boleh dong kasih tahu kepada para pemirsa di rumah ASIH nih. Kecil gimana? ASIH kecil gimana kecil sih? Yang bahagia pas ada ayahnya. Sebelum tinggal. Jadi sosok ASIH kecil ini dia sangat menemukan kebahagiaan karena ayah ibunya itu lengkap. Jadi dia di saat bahagianya dia mendapatkan kebahagiaannya itu di saat dia masih kecil usianya seperti ini. Jadi ibunya ada, ayahnya ada, gitu. Pokoknya kebahagiaan yang luar biasa sebagai anak nelayan itu di saat ASIH di waktu kecil. Nanti akan cerita di ASIH yang menginjak remaja seperti apa, gitu. Silakan sayang, ayo. Mantap. Itu di mana aja sih shot-shotnya gitu? Ketika ASIH kecil di mana aja kemarin? Di mana? Ini yang paling menantang itu, yang paling menantang dan paling itu bayangin ASIH kecil itu sama ayahnya harus naik ke menara yang sekitar tinggi kurang lebih 20 meter. Iya, deg-degan. Ke atas. Nanti lihatlah di trailernya ya. Itu tantangan naiknya dia tuh ada suatu accident kecil ya. Baru aja pertama syuting, pertama take digigit serangga gitu kan. Wah, tantangannya luar biasa ya. Sampai-sampai kita ini pasti batal syuting nih karena memang awalnya diawali dari ini kan, dari ASIH gitu kecil gimana kebahagiaannya dengan seorang ayah. Di mana dia bahagianya ayahnya begitu perhatian sebagai seorang sosok ASIH kecil itu gitu. Ibunya ada masih sehat gitu kan. Itu yang dialami ASIH gitu. Itu tantangan yang luar biasa yang yang mungkin yang paling berkesan lah menurut saya itu. Saya aja sendiri nggak sanggup naik ke atas setinggi 20 meter. Apalagi ini, tapi ini keren. Sanggup dengan ayahnya naik ke atas gitu, mengambil pakai drone di atas terus dia bisa berdialog dengan lancar gitu kan, kebayang gitu kan. Makanya ya luar biasa lah. Gitu. Ada pengalaman lagi sayang? Ya. Gimana itu pas naik? Waduh, dengan kacida ya. Didengan banget ya. Takut banget. 20 meter itu. Kurang lebih lah. Kurang lebih 20 meter, luar biasa itu. Ikonik Santolo itu kan, pantainya waktu itu diambil di Santolo, Garut Selatan. Terus ada kesan lain yang paling tidak bisa dilupakan apa? Dikit. Apa? Ayo. Paling itu ya yang naik menara itu ya. Oke, siap. Sekarang kita geser ke soundtrack yang luar biasa nih. Teh siapa namanya Teh? Anjani. Oke. Boleh nggak sih dinyanyiin sedikit? Sekarang langsung. Tapi nggak semuanya. Boleh? Oke, rapnya aja boleh ya. 1, 2, 3. Ref yang mana nih? Yang mana ya? Banyak banget ya. Boleh banyak yang mana juga. Siap ya? 1, 2, 3. Engkau bagaikan burung di surga yang berkicau begitu indah. Semoga Tuhan. Aduh maaf Teteh, agak sedikit santai. Oke, luar biasa.
gimana pas rekaman, terus pas pertama kali diajak, boleh diceritain gimana tuh? Pertama kali diajak itu sama Bunda, tiba-tiba lagi rebahan gitu ya kan di kasur. Tiba-tiba ditawarin, teh ayo isi soundtrack film, kan kaget ya, film apa gitu. Dan terus ya udah aku ikut-ikut aja gitu. Oh oke. Jadi sebelumnya juga suka seneng gitu dengan nyanyi-nyanyi kayak gini. Kadang-kadang iya. Ini sambil main musik sih. Mantap, luar biasa. Terus rekaman di mana tuh rekaman? Rekaman di produser di MYD. MYD. Ya, di MYD Record. Oke. Nah, itu emang jadwal rekaman sama kegiatan aku di sekolah kan emang ada bentrok ya. Di sempet apa ya, ada kendala gitu, tapi ya alhamdulillah lancar. Oke, siap. Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak nih talent yang super luar biasa dan juga tentunya yang telah mengisi soundtrack ini, gimana nih? Ya sedikit ya, mungkin saya memberikan apresiasi yang luar biasa ya kepada pencipta lagu Burung Surga yang sekarang sudah meninggal dunia kemarin, baru seminggu yang lalu ya, Kang Diki Martin. Saya ucapkan terima kasih. Itu aja sih. Semoga film ini, soundtrack ini bisa dikenang oleh masyarakat dan membawa beliau gitu ya. Karena luar biasa lah, intinya berjasa banget untuk untuk tanpa soundtrack film juga bukan apa-apa ya. Jadi saya sangat kaget kemarin beliau kena serangan jantung dan akhirnya meninggal. Yaitu jasanya insya Allah akan saya kenang ya untuk teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga beliau mendapatkan yang terbaik di alam sana. Baru seminggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu beliau meninggal gitu ya. Terima kasih, dan teman-teman untuk pemeran-pemeran film ini termasuk pengisi soundtrack, jangan patah semangat. Ini baru awal karir kita, ini baru awal kalian berjalan ya. Tidak ada kesuksesan yang begitu saja datang. Kita harus berjuang, dan ini juga cara saya untuk berjuang agar film ini sukses diterima oleh masyarakat luas ya. Mudah-mudahan film ini jujur sangat mengedukasi, sangat memberikan pesan moral yang luar biasa, terutama mungkin orang-orang yang mengidap penyakit gagal ginjal ya. Di sini karena istri saya waktu itu mengidap penyakit gagal ginjal dan meninggal dunia. Jadi saya sampaikan seperti apa sih cuci darah, seperti apa sih ciri-cirinya orang menderita penyakit gagal ginjal gitu. Di sana ada sedikit pesan moral yang memang saya sampaikan agar masyarakat itu tidak berpikir bahwa cuci darah tuh wah orang yang sudah kumaha gitunya. Nah di sini kita jelaskan, oh cuci darah tuh seperti ini. Nah ini pesan-pesan kesehatan, pesan-pesan edukasi untuk anak-anak sekolah dan lain-lain. Ini di sini lengkap, sangat lengkap sekali. Menurut kami sebagai pengamat di sini ya, untuk film ini gitu. Itu sih. Oke, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat kita nih. Mantap, luar biasa pemirsa. Jangan lupa tonton di bioskop juga nanti ya serentak. Nah, mantap, luar biasa sekali. Kita akan lanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Tentunya tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, tentunya masih bersama tim dari
Cahaya untuk Ibu tentunya tadi di pertama sudah ya. Sekarang Eka ditemani oleh siapa ya? Oleh teman-teman yang super duper cantik sekali. Siapakah mereka? Halo. Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Boleh nih perkenalan terlebih dahulu, kemudian sapa-sapa teman-teman, keluarga di rumah juga ya. Boleh dimulai dari tengah dulu deh. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabana Pradiva Nugraha. Aku berperan sebagai Asi. Sebagai ASI, oh ASI remaja ini. Oke. Siap, geser ke sebelah sini. Hai, aku namanya Kavisa Jalika Tajira Nugraha. Aku berperan sebagai Maya. Oke, ASI dan Maya. Siap, sekarang geser nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kaisra Akoila. Aku merupakan seorang pelajar di SMA Negeri 9 Tasikmalaya. Dan aku memiliki peran sebagai Sinta, seorang wisatawan lokal di film ini. Oke. Iya, sekolahnya kalian belum ya? Oh iya. Sekolah di mana nih? Aku sekolah di SMP 1 Ciamis. Di Ciamis. Oh, ternyata ini pemirsa dari Ciamis nih ya. Kemudian Kalau aku dari SDN 2 Barekbek, SDN 2 Barekbek. Ya. Kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 ya, SDN 2 Barekbek kelas 5. Yang tengah dari mana nih? Tadi teh apa sih kelasnya maksudnya? Kelas berapa kok dari mana? Aku kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP, kelas 5 SD, kemudian kelas 12 ya? Iya, aku kelas 12. Kelas 12. Wah, pemirsa ya, ini masih unyu-unyu, mereka masih pada sekolah, kemudian mempunyai minat dan bakatnya di bidang ini. Keren, luar biasa ya. Langsung saja nih ya, kita chit-chat gitu. Boleh ya, gimana sih perasaannya ketika langsung tahu ada informasi jadi pemeran di film ini? Dari siapa dulu ya? Sinta deh. Iya, aku dulu. Oke, boleh. Jadi waktu itu aku kan untuk film ini tentunya pasti ada castingnya dulu. Kita belajar actingnya dulu. Di sana itu aku beneran bangga banget bisa kepilih sebagai Sinta, seorang wisatawan lokal yang memiliki peran yang cukup penting juga karena di filmnya itu aku ngebantuin Asi buat jualan, membeli jualannya gitu kan. Dan tentunya saat syuting juga sangatlah pengalaman yang luar biasa ya Kak. Aku sebagai wisatawan juga jadi lebih tahu bahwa si Asi ini merupakan seorang anak yang terus berkembang dan mau berjuang untuk seorang ibu. Gitu. Oke, siap, luar biasa. Kita geser ke Asi. Ya, Asi berarti Asi di sini pemeran utamanya ya? Iya. Oh, oke. Ada kesan yang tidak bisa dilupakan gitu di film ini. Nah, Asi, apa? Dari awal proses castingnya sih, awalnya aku gak nyangka ya bisa jadi peran utama di film ini. Terus aku bangga sama diri aku bisa jadi peran utama di film ini. Terus kesan-kesan aku di waktu syuting gitu, aku gak nyangka banget. Ternyata waktu syuting itu pengalaman yang luar biasa banget buat aku. Udah sih segitu aja. Oke, siap, langsung kita geser-geser ya. Pemeran Maya nih ya, gimana ceritanya Maya? Aku juga bangga banget sama diri aku juga. Terus berkesannya menurut aku yang paling berkesan waktu aku sama Asih di pantai dorong sepeda, lari-lari, panas-panas gitu. Tapi itu kan capek banget ya, tapi juga seru banget. Oke, ketika di pantai berarti di mana itu syutingnya di mana? Di Pantai Santolo. Di Santolo, Garut. Iya. Nah, oke, di sana. Terus di mana lagi nih syutingnya? Kalian yang inget di mana aja sih? Kita banyak sih tempat syutingnya, cuman kebanyakan kita syuting di Pantai Santolo ya teman-teman. Kebanyakan di Pantai Santolo. Oke, siap. Kalau di Tasik nih, di Tasik ada juga? Ada. Ada. Aku itu Oh, di Asi. Rumah Sakit Jasa Kartini. Oh iya? Ya. Wow.
Pas waktu bercerita tentang apa tuh di sana? Itu di situ ibunya lagi cuci darah, lagi berobat di Jasa Kartini. Oke, berarti mengambil di sana ya di shootnya. Wih, keren. Terus di mana lagi? Boleh dong cerita-cerita di mana lagi nih? Selain di Jasa Kartini kan tadi. Terus Maya, Sinta di mana? Aku kebetulan scene aku, khusus aku itu di Pantai Santolo. Jadi aku emang lagi berwisata di sana gitu. Oke. Katanya juga ada yang turis tadi ya kata Bapak ya. Iya. Itu di Santolo juga berarti. Iya. Iya. Oh iya. Keren nih. Ini ajakan kepada penonton ya, pemirsa di rumah untuk nonton film ini. Boleh dari Asih dulu nih. Dari pemeran Asih mengajak ya kepada para pemirsa untuk nonton film ini. Kasih tahu gimana serunya dan lain sebagainya. Silakan. Ya jangan lupa ya nonton film Cahaya untuk Ibu di seluruh bioskop di Indonesia. Film ini sangat berkesan buat anak-anak pelajar, buat mengedukasikan tentang penyakit gagal ginjal. Oke. Kemudian dari pemeran Sinta. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nonton film tentang edukasi dan film dari kisah nyata, kalian boleh banget nonton film Cahaya untuk Ibu. Karena film ini itu diambil dari kisah nyata loh. Dan tentunya film ini juga memberikan kita inspirasi sebagai generasi muda yang mau yang rela berkorban, yang terus mau berkembang dan pastinya mau berjuang untuk seorang ibu. Jadi kita juga harus bisa harus bisa rela berkorban dan memberikan yang terbaik untuk seorang ibu gitu. Wow, jadi pengen nonton ya. Gaskeun. Siap, gimana pemeran Maya? Buat teman-teman jangan lupa nonton film Cahaya untuk Ibu di bioskop terdekat kalian. Film ini tuh sedih juga, tapi ada bahagianya juga. Oke, ya siap. Oke, lanjut lagi nih ya, kita ngobrol-ngobrol. Kalau tantangannya seperti apa sih? Soalnya kan pasti dalam syuting banyak capeknya, kemudian mungkin banyak kesalahannya juga kan tidak sedikit gitu kan. Tantangannya menurut teman-teman apa sih ketika di lapangan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Aku izin menjawab. Tantangan terbesar mungkin memahami skrip ya. Memahami skrip dalam sebuah film pastinya lumayan cukup berat karena kita harus memahami peran kita sebagai apa dan kita juga harus mengkolaborasi dengan teman-teman yang lain saat kita TikTok atau chit-chat saat syuting kayak gitu sih. Oke, ya jadi kita harus masuk ke dalam peran itu ya. Susah banget ya itu ya. Oke, mantap. Terus Maya, sekarang dari Maya, pemeran Maya gimana nih tantangannya? Sama dirasa? sih, sama. Sama juga ya? Iya. Dalam memahami skrip yang sudah ada itu? Iya. Berarti harus banyak improve ya kalian ya? Iya. Oke, luar biasa sih kalian, mantap banget. Kalau dari pemeran Asih nih, dari Asih gimana? Kalau aku juga sama ya kayak mereka, aku juga harus mendalami peran aku sebagai Asih gitu. Jadi aku harus lupain diri aku sebagai Sabana. Jadi aku harus, jadi diri aku itu harus sebagai Asih dalam proses syuting itu. Oke, iya siap. Kalau tadi Asih kecil itu ada naik menara katanya 20 meter ya. Itu hal yang tidak bisa dilupakan. Terus ada lagi teman-teman yang tidak bisa dilupakan. Scan yang mana sih? Kalau aku waktu syuting di tengah laut. Di tengah laut? Iya. Di Santolo juga itu? Iya. Wow, kumaha eta gimana tuh? Jadi Gimana aku nangis gitu. Terus aku lari ke tengah laut. Itu waktu sore-sore ombaknya lagi pasang. Wah, oke. Wow, kebayang itu ya, agak kebayang banget itu. Oh, jadi itu scan yang tidak bisa dilupakan ya. Oh, gimana itu pas di sana perasaannya, berpikir kemana nggak sih? Iya, takut keseret ombak. Oke, berarti pas itu scan itu. Ada lagi? Udah itu yang berkesan banget gitu, yang deg-degan luar biasa. Oke, kalau Maya ini Maya? Kalau aku yang lagi di itu, lagi di pantai. Yang di sepeda iya, itu? Yang sepeda dorong-dorong Asih. Iya, itu capek banget. Panas sampai kulit aku gosong. Oh iya.
Emang ceritanya gimana itu? Pas sepeda itu gimana? Apa ya? Jadi Alurnya gimana Asih tuh? itu lagi diajari naik sepeda sama Oh iya. Maya. Oh, di sana. Iya, di pesisir lagi belajarin. pantai. Heeh. Terus sampai gosong gitu kan? Ban sepedanya nyangkut di itunya pasir. Oh, di pasir-pasir. Jadi berat. Oh, oke. Ya siap di sana gitu ya. Iya. Is, mantap. Pengen lagi? Pengen. Oke, terus kalau Sinta, pemeran Sinta gimana nih? Oke, pas syuting yang paling berkesan, scene yang paling berkesan menurut aku waktu aku membantu membeli dagangannya Asih. Di situ terlihat banget Asih itu merupakan seorang yang terus bekerja keras, terus berjuang buat ibunya. Kayak aku di situ kan nggak tahu ya kalau dia berjuang buat siapa. Ternyata setelah nonton filmnya, aku jadi tahu dia berjuang buat siapa. Itu merupakan scene paling terkesan sih. Jadi aku memiliki peran yang cukup juga membantu Asih dalam saat dia berjualan gitu. Oke, kalau secara pribadi berarti kalian jadi deket banget ya? Iya. Suka main gak sih gitu kalau lagi liburan, teman-teman kalian bertiga atau sama yang lain, talent-talent yang lain? Sebenarnya kita tuh rumahnya agak berjauhan gitu kan, cuman kalau misalnya tiap ada event pasti kita gabung bareng-bareng, jalan bareng gitu. Oke, siap-siap. Berarti intinya banyak moral sekali di film ini ya. Jadi bagi para pemirsa yang kepo penasaran dengan film Cahaya Untuk Ibu, langsung saja saksikan nanti ya di bioskop serentak tanggal berapa sih tadi? Boleh kasih tahu tanggal berapa? Tanggal 11 September ya, 11 September gitu. Jangan lupa harus nonton gitu Cahaya Untuk Ibu. Itu apa sih? Lama banget gak sih? Lumayan. Iya. Oh, oke. Nah, gaskan pemirsa di bioskop tadi banyak sekali ya. Sama Pak Deris nanti disebutin di akhir ya. Ada di mana aja. Nanti teman-teman langsung mendekat gabung untuk nonton film ini. Karena sangat luar biasa sekali ya terkait ibu gitu kan ya. Yang tadi mengidap penyakit ginjal. Dan juga ada seorang anaknya yang berusaha gitu bersikeras ya. Untuk berjuang demi ibu gitu ya. Wah, luar biasa sekali ini pemirsa ya. Mantap. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu dari moral-moral yang ada di film ini? Silakan dari Maya dulu. Maya belum pernah nih pertama. Aku bingung. Bingung? Iya. Oke, jadi bebas aja apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Boleh dari Apa? Dari kakak dulu kan? Oke, santai aja ya, santai aja. Santai aja. Pesan dari aku buat teman-teman semua yang mau nonton film Cahaya Untuk Ibu ini, jadi pesannya kalian jangan sampai menyia-nyiakan waktu kalian dengan ibu kalian. Pokoknya kalian harus terus berjuang demi ibu kalian, karena perlu kalian ketahui ada kata-kata yang bahwa menyatakan kalau surga itu di telapak kaki ibu, dan pokoknya kalian nggak boleh menyiakan waktu dengan ibu. Oke, iya. Kalau berbicara tentang ibu agak melau ya. Iya. Geser. Ayo geser siapa? Asih dulu ya. Agak ini ya. Dari siapa dulu? Maya dulu, pemeran Maya nih. Iya. Atau Asih? Siapa? Ya oke. Apa ya? Pokoknya harus menyayangi ibu kalian, harus apa ya? Ya intinya Ya, memang pokoknya itulah. berbakti kepada Orang ibu tua, ya, ibu. kepada ibu dan bapak orang Iya. tua gitu ya. Siap. Sekarang ke Asih nih pemeran utamanya. Gimana? Pesan-pesannya buat teman-teman semua, kita itu harus bekerja keras untuk seorang ibu atau untuk diri kita sendiri. Udah, itu aja. Oke, siap. Tepuk tangan dong buat kita. Mantap, pemirsa ya. Luar biasa sekali pemirsa. Kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tentunya tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat.
Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Ya pemirsa, sekarang kita kedatangan narasumber baru lagi. Wah luar biasa, keren-keren dari tadi pada cakep, cantik, mantap, luar biasa nih. Dari mana aja nih? Sebelumnya kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Baik. Baik ya, soalnya wah aura ininya lo keluar banget nih, keren. Boleh teman-teman sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Dari mana dulu? Bolehlah. Siapa dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Aurora Laurin, 17 tahun dari Kawalu. Dari Kawalu. Sekolah di mana? Kelas berapa? Di SMK Negeri 3 Tasikmalaya, kelas 12. Oke. Halo. Langsung geser. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Fadila, saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SDN Mekarwangi kelas 5. Kelas 5. Oke. Beda-beda ya dari tadi, kelas 11, 12, SD juga banyak. Oke, geser. Halo guys, perkenalkan nama saya Elis Najmi, umur saya 17 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Ini SMK, aku SMA. SMK, SMA ya. Iya. Oke, kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Oke, ya mantap. Ini sebelumnya kalian sudah gabung sama demo ini udah lama atau baru-baru nih? Udah lama. Udah lama, dari kapan nih? Dari kapan? Aku dari 2023. 2023. Lumayan lama. Oke, 2 tahun mau 2 tahun lah ya. Iya. Oke, terus Aku dari 2022, 2022. Iya. Oh, berarti pas kelas berapa tuh? kelas 2. Kelas 2? Kelas masih unyu banget ya. Masuk ya, oke kelas 2. Terus? Aku mau jalan 2 tahun sama kayak Nazmi, cuma Nazmi duluan masuk. Ah, duluan. Iya. Oke. Gimana sih itu pas gabung ke demo ya ini? Gimana itu? Aku awalnya kan mama nge-make up di One Break. Ah, iya. Terus ada yang kurang, terus aku ikutan. Dari situ aku masuk agensi, diajak main film gitu. Itu langsung, itu baru masuk langsung diajak main gitu. Mantap. Pemula banget. Oh, oke. Keren. Terus gimana nih? Yang aduh nama-namanya lupa mulu nih. Pas masuk gimana nih di demode ya ini ya, agensi ini. Gimana perasaannya? Senang banget gitu, dari dulu pengen banget masuk agensi. Oh, dari dulu pengen banget masuk agensi. Akhirnya pas kelas 2 langsung ya. Geser lagi gimana ini pas masuk agensi? Bangga sih jadi Bangga. seorang model, jadi banyak pengalaman, jadi lebih tahu juga tentang fashion, model gitu, acting. Ih, mantap nih. Banyak banget gak sih teman-teman di ini agensi ini? Banyak. Kurang lebih berapa? Tahu nggak? Banyak sih. Oke, jadi harus nanya ini ke Pak Denny ya. Iya. Oke, siap. Jadi pokoknya hampir bertahun-tahun ini banyak sekali kesan yang didapat di agensi ini gitu ya. Nah ini sebelum pertanyaan ke filmnya nih ya. Gimana aja ini kesan ketika gabung ke agensi Demode ini? Dari tengah dulu deh sekarang. Kesan-kesannya gimana? Kesan-pesannya gabung di agensi ini? Ya pastinya senang banget, banyak teman baru, bisa tahu apa itu acting, model, fashion. Oke, banyak ya ilmunya juga didapat di sana, pengalamannya, teman-teman bisa cerita gitu ya. Mantap. Oke, geser ke kiri. Kesan pesan. Ikut di sini, gabung di agensi Demode ini. Ya seneng, terus jadi banyak teman luar kota. Terus kalau ada lomba tiap bulan bisa keluar kota, terus iya keluar kota gitu sambil main. Terus bisa memperkembangkan public speaking kita jadi syuting itu di acting. Ya, segitu sih. Oke, geser ke kanan. Yang pastinya seneng banget, bangga juga bisa jadi
keluarga di Demode, jadi tambah banyak temen, banyak pengalaman dari modeling. Jadi yang pasti bangga sih. Keren ya di sana. Berarti kalian juga suka ikut lomba-lomba ya? Suka. Oh, wow. Berarti di sana di agensi ini ada apa aja? Tentang model gitu kan? Iya. Fashion, terus Acting, terus Acting. public speaking. oh, wow, keren. Jadi bagi pemirsa juga bisa ya gabung gitu Iya. ke agensi ini. Keren tuh, langsung mantap pokoknya. Oke, langsung ini terkait filmnya nih. Nah, ini sebagai apa aja sih di film ini? Aku wisatawan sama kayak Kaisra yang tadi. Oh, wisatawan lokal. Iya. Oke, wisatawan lokal. Namanya siapa? Berperan sebagai Sarah. Sarah. Iya. Oke, Sarah. Kemudian Aku berperan sebagai Teman SD-nya ya? SD-nya Asih. oh, teman SD-nya Asih, bestinya itu bestinya. Bestinya Asih siapa namanya? Perannya itu di sana. Jadi apa ya, dia tuh kayak bukan apa sih namanya tuh? Hah? Figuran. Nah, ya figuran. Oh, oke. Oh iya iya, Figuran. siap. Oke, geser sekarang. Aku berperan sebagai perawat. Perawat. Iya. Oh, perawat. Berarti pas ibunya ini langsung gitu. atau Jadi gimana tuh? yang bantu-bantu dokter. Heeh. Jadi kan dokter nanti ada ketemu sama Asih. Aku perawatnya, jadi yang bantu-bantu dokter. Iya, mantap nih. Suka dukanya boleh diceritain. Tadi teman-teman juga udah nyeritain nih. Suka dukanya gimana nih? Dari mana dulu ya? Perawatnya dulu dah. Kalau sukanya jadi nambah pengalaman sih, jadi tahu cuci darah itu kayak gimana sih. Iya. Terus jadi nambah teman acting, jadi wow. tambah pengalaman. Terus dukanya jadi sedih kayak, oh banyak juga ya orang yang cuci darah di rumah sakit kayak gitu. Jadi ada senang sedihnya juga. Oke, berarti banyak tahu ya soalnya di sana gitu Iya. syutingnya ya. Pas di sana. Oh, oke. Kalau berarti teman Asih ya. Nah, gimana nih suka dukanya nih? Sukanya sih seru ya. Seru, kayak banyak teman-teman yang ini kenalan sama aku di pas syutingnya. Kalau Dukanya? sedihnya pas perpisahannya sih gak Oh. bisa bareng-bareng lagi. Oke, pas perpisahannya gitu kan. Oke, siap. Sekarang dari wisatawannya nih, gimana nih suka duka pas ini? Kalau buat sukanya sih main ke pantai gitu, terus makan seafood sama teman-teman. Kalau buat dukanya sih kayak ya sedih gitu. Kapan lagi gitu ke pantai bareng sama teman-teman di Demode gitu kan. Ya berpisah lagi. Tapi nggak main ke pantai juga bisa sih kalau ketemu latihan catwalk di sanggar. Gitu sih. Oke. Kalau tantangannya nih, pas kemarin, pas syuting itu gimana tantangannya? Pasti beda-beda nih kan, soalnya Iya. kalian beda skin ya. Jadi pasti beda-beda nih. Gimana tantangannya kemarin? Mungkin dari menghafal skrip ya. Memahami Skrip. dari menghafal skrip. Nggak gampang lupa gitu. Ya. Oke. Kalau yang lain ini gimana nih tantangannya? Kalau aku sama juga kayak Kak Aurora, cuma harus panas-panasan. Harus panas-panasan? Itu tantangannya ya. Oh iya, berarti banyak pas itu ya di sana. Ceritanya gimana itu pas panas-panasan banget? Iya, kayak kita lagi syuting, terus matahari itu di atas kita panas. Berarti Aku banyak udah- di luar ya syutingnya ya? Kamu Iya. banyak di luar? Oh, kirain teh di dalam kelas juga ada tapi ketika di dalam kelas? Oke, iya. Terus kalau kamu gimana tantangannya? Tantangannya apa ya? Sama sih, kepanasan, tapi pasti juga cari yang teduh kita. Terus itu apa sih, pegang seafood yang entah bau. bau amis. Bau amis gitu. Itu sih tantangannya. Terus kita juga harus masuk dalam karakter Sarah gitu. Apalagi aku pemula waktu itu tuh. Iya.
Udah situ. Wow, pemula langsung, tapi ya ini filmnya akan tayang di seluruh Indonesia. Wah, keren. Luar biasa, mudah-mudahan sukses ya. Nah, filmnya juga wow dikenal banyak gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, ada ini yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman nih sebelum kita ke jeda? Ada gak? Atau ajakan untuk menonton film ini? Boleh, silakan. Ini dulu. Hai teman-teman, jangan lupa ya nonton film yang berjudul Cahaya untuk Ibu di bioskop tersayang kalian. Dan jangan lupa bawa tisu. Mengandung bawang banget ya kalau ini. Jangan lupa bawa tisu karena mengandung bawang. Ini sedih banget. Oh, karena ceritanya sedih banget, jelek gitu ya ke hati. Oke, harus dicatat pemirsa, di garis bawahi harus bawa tisu. Oke, yang lain gimana? Aku dulu, kamu dulu. Ya, sok boleh. Oke, teman-teman jangan lupa saksikan film yang berjudul Cahaya untuk Ibu di bioskop kesayangan kalian. Siap-siap deh, pokoknya mengandung bawang banget film ini. Aduh, jangan lupa bawa tisu. Oke, siap geser. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa nonton film Cahaya untuk Ibu karena filmnya mengedukasi untuk kita semua. Jadi kita tahu gimana itu cuci darah, nanti ada di filmnya. Oke, pokoknya harus nonton film Cahaya Cahaya untuk untuk Ibu. Tetap bersama kami pemirsa di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, makin akhir makin unyu Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini pasti beda-beda lagi ya kelasnya ini. Iya. Kelas berapa aja ini? Kalau aku itu kelas 11. Kelas 11. Ya, aku Oke. kelas 6. Kelas 6. Terus? Kelas 4. Kelas 4, oke. Silakan sekarang sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV, keluarga dan lain-lain. Oke, silakan dari tengah dulu deh. Silakan. Halo, nama aku Naswa Pelia Aneira, aku umur 11 dan aku sekolah di SDN Mangkubumi kelas 6. Oke, mantap. Kalau asli mana? Asli mana? Asli dari Abdi Negara Mangkubumi. Oke, mantap ya pemirsa. Sekarang geser ke kakaknya nih. Halo semuanya, saya Cassandra Cinara Asadu Nugraha. Saya kelas 11 dari SMA 1 Banjar berperan sebagai Lia. Sebagai Lia. Sebagai Lia. Oke, siap dari Banjar ya? Dari Banjar Ciamis. Ciamis, Iya. pemirsa. Mantap nih. Oke. Langsung geser. Halo, nama saya Kaya Rafaela Nadipa, umur saya 10 tahun, sekolah di SDN Sirna Galih kelas 4. Oke, mantap kalian. Ini kalau masuk agensi Demode ini kalian dari kelas berapa sih? Atau pada baru nih? Kalau aku dari kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP, Iya. Sekarang 11, Kelas 4 11 tahunan ya? Iya. Wih, mantap nih, udah 4 tahun. Terus Aku dari kelas 4 SD. kelas 4 SD 2 tahun berarti ya, sekarang kelas 6. Kalau kamu? Dari kelas 1. Kelas 1? Ya. Wah, oke. Berarti semuanya sekitar 2, 3, 4 ya? Iya, Oke. Suka ikut lomba kemana aja nih? Kalau aku pernah sampai ke tingkat nasional di Jakarta di Mangga 2 Square. Wow, Di ikut situ apa? Lomba fashion show. Fashion show. Iya. Wiu, mantap. Harusnya di sini ya. Iya. Dicoba. Oke. Lomba di Jakarta. Iya, Terus di mana lagi? Pernah di Provinsi Bandung. Oke. Acara Rotus Show itu teh ada pemerintahnya juga, pemerintah Provinsi Bandungnya. Di situ alhamdulillah dapat juara best of the best.
Selamat. Oke, geser nih. Pernah lomba di mana aja kalau kamu? Di Cirebon pernah, sama di Bandung juga pernah. Oh, mantap. Fashion juga, berarti fashion show juga sama? Ya, sama. Luar biasa, keren tuh. Mantap ya, pada ikutan lomba nih. Kamu juga pernah di mana lomba-lomba nih? Di Mayasari. Di Mayasari. Wah, mantap, luar biasa. Ih, keren. Nanti ajarin ya, ajarin Tata ya. Oke, mantap nih. Fashion show ya. Kalau di bidang action, acting ini baru atau emang pernah juga? Pernah sih, pernah kedua kalinya sekarang. Sekarang kedua kalinya. Teman-teman juga sama kedua kalinya. Aku baru. Oh, baru. Jadi film ini pertama kali. Wah, gimana tuh? Apakah sulit banget menurut teman-teman atau gimana? Ya awalnya sih sulit, tapi lama-lama enggak sih. Oke, awalnya sulit tapi lama-lama enggak. Oke, siap. Mantap ya. Sekarang langsung ke kesan pesan ketika menjadi peran di apa namanya? Cahaya untuk Ibu ya. Nah, kesan pesannya gimana? Ketika memerankan peran tersebut. Kalau dari aku, kesannya itu pastinya seneng banget karena syutingnya tuh di pantai, jadi teh suasananya indah, sejuk kayak gitu. Terus kalau pesannya lebih ke suka duka aja deh kalau gitu. Waktu syuting pastinya memakan waktu yang lama kan ya, kayak menunggu giliran syutingnya gitu. Jadi kita harus prepare dari pagi, jadi harus sudah siap gitu. Oke, geser ya. Gimana nih suka dukanya gimana nih pas memerankan peran tersebut? Kalau aku perannya kan pasti sebagai temannya Asih. Jadi kayak ini tegang banget gitu ya. Jadi temannya Asih sebagai Asih itu kan kayak mamahnya itu pasti ditinggal mamahnya kan karena meninggal. Jadi kayak hati kayak harus support gitu ya, support Asih gitu. Oke. Berarti ini bestie paling deket nih sama Asih. Oke. Kalau kamu gimana nih suka dukanya? Sama juga sih, kayak gitu kan kita tuh jadi temannya Asih juga. Jadi harus support juga sih sama. Oke. Kalau untuk memerankan peran tersebut kalian butuh berapa lama? Karena tadi dari teman-teman katanya sulit banget untuk menjadi peran tersebut gitu kan, dengan diri sendiri kan biasanya gini gitu kan. Nah, butuh berapa lama teman-teman? Kebetulan aku kan berperan sebagai Lia ya. Lia itu sama seperti saya, sifatnya itu kayak pendiam gitu, pemalu. Jadi bagi saya pemerannya itu lumayan gampang karena hampir sama dengan saya gitu. Oke. Jadi agak tidak terlalu lama ya. Oke. Kalau kamu gimana nih? Sama juga gampang karena jadi teman Asih itu cuma buat support Asih sama buat nenangin Asih agar nggak terlalu sedih karena mamanya karena ditinggal sama mamanya. Oke. Oh jadi tidak terlalu ini ya sulit gitu ya. Kamu juga sama ya? Tidak. Marantap nih, keren sekali nih. Oke, terakhir sebelum nanti teman-teman juga pada masuk nih ke Prem, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silakan. Dari siapa dulu ya? Boleh kamu dulu deh. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton film Cahaya untuk Ibu di bioskop terdekat kalian seperti NSC dan Sam Studio. Di film ini pastinya mengandung banyak pelajaran bagi anak-anak semuanya karena film ini tuh mengajarkan bagaimana kita harus menyayangi kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu ini telah mengandung kita selama 9 bulan. Jadi kalian dari sekarang harus menyayangi gitu ya pokoknya tonton saja karena luar gitu. Biasa maknanya gitu ya. Oke. Teman-teman ada yang mau disampaikan atau cukup? Ada mau ya, asal boleh ya. Jangan lupa nonton Cahaya untuk Ibu karena filmnya itu bikin nangis ya. Terus kayak filmnya tuh berperan banget sebagai misalkan Asihnya ya.
Asihnya itu kayaknya bikin sedih banget karena hidupnya tuh kayak ditinggal atau kurang berkebutuhan hidupnya ya. Oke, siap. Kemudian terakhir nih apa? Ya. Jangan lupa juga nonton film Cahaya untuk Ibu karena emang filmnya itu sedih banget karena ceritanya itu anak kecil yang berkorban hidupnya tuh seorang diri, nggak ada ibu, nggak ada ayah. Jadi pokoknya seru deh gitu filmnya. Jadi cepetan tonton. Oke, mantap sekali pemirsa. Kita akan closing tapi bareng-bareng ya. Tentunya tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, di sini Eka ditemani oleh para talent-talent yang cukup luar biasa sekali. Saya dadah dulu dong, hai. Halo. Dadah. Mantap ya pemirsa, ini sudah ada adik-adik cantik luar biasa dan juga ada Pak Denny dan ada siapa satu lagi kita belum Asep. kenalan ya. Kang Asep. Oke, ini pemirsa di balik layar yang luar biasa ya film Cahaya untuk Ibu ini, mereka lah para pejuangnya nih, mantap. Ini ada pesan mungkin closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Denny, silahkan. Oke, terima kasih untuk seluruh pemirsa Radar TV. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pertama ke orang tua yang sudah hadir di sini, yang keduanya kepada talent, yang ketiganya kepada seluruh pemerintahan, jajaran pemerintahan Kota Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran ya yang terlibat dalam proses film ini dan video klip. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kru dan sebagainya. Ternyata dalam hal ini yang menunjang terhadap film ini. 3 pesan di akhir dalam film ini yaitu Cahaya untuk Ibu adalah yang pertama, hidup adalah perjuangan. Di sini sosok seorang asih yang berjuang hidup untuk ibunya, gimana cara dia berjuang untuk sekolah dan lain-lain. Di sini perjuangan sosok seorang asih yang patut ditiru dan dicontoh. Yang kedua adalah kesendirian adalah kekuatan. Ketika asih ditinggal oleh seorang ibu dan ayah, gimana di sini asih berdiri, apakah berdiri tegar untuk menjalani kehidupan berikutnya ataukah dia malah sebaliknya? Siapakah sosok yang akan merangkul atau menggait asih menjadi seorang asih yang sukses? Yang ketiga adalah gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Nah, itu motivasi yang untuk teman-teman yang sekarang menjalani gagal ginjal ya. Jangan patah semangat, jangan pesimis, silahkan hidup normal seperti orang biasa. Karena semua orang sudah punya porsi masing-masing, semua orang sudah punya takdir masing-masing. Tinggal gimana cara kita menyikapi dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin teh dari kita, bahwa silahkan tonton untuk film ini yang sangat mengedukasi untuk anak, remaja, dewasa, semua umur ya. Insya Allah kesuksesan film ini adalah kesuksesan kita semua. Wassalam dari Tasikmalaya untuk Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semua, mantap, keren sekali. Pemirsa, jadi jangan lupa nanti tayang 11 September ya Pak ya. Di mana Pak? Di seluruh bioskop, Sam Studio, ya, Sam Studio Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir 27 Sam Studio, Dakota, Star Cineplex seluruh Indonesia. Gitu. Keren sekali pemirsa, luar biasa sekali tentunya ini adik-adik yang sudah berani tampil gitu kan dan membawa nama baik ini Priangan Timur lah gitu. Luar biasa bisa naik ke nasional. Mudah-mudahan nanti ini filmnya semakin sukses. Betul. Dan juga kan ada mau diambil ke luar negeri. Betul, juga ya. Iya, keren pemirsa ya. Jadi kita harus saling support gitu. Ini adalah anak-anak kita penerus bangsa. Terima kasih ini talent-talent yang super luar biasa. Sekali lagi kita dadah-dadah dulu. Ya, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan
menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan tentunya seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.